Oke, selamat pagi guys. Nah, kali ini ya akan saya kasih tunjuk. Nah, ini adalah bentar ya, tak matikan mesinnya dulu. Baru dipanasi guys. Oke. Ini ada problem ya. Jadi semalam hujan, mobil diparkir di luar dan basah ternyata. Nih basah, karpetnya ini basah ya. Kita cek, wah sudah karat dan ada endapan lumpur. Nah ternyata di sana terbuka ya, berlobang ya itu guys. Nah covernya nggak ada, tutup plaknya itu nggak ada. Kita akan cari nanti. Ada dua kemungkinan, karena plaknya nggak ada, terus kita sering menerjang genangan air ya yang cukup tinggi sehingga air dari luar masuk. Yang kedua dari sini, ini saya cek tadi, kita cek pakai air ya. Jadi kemungkinan dari pelipitnya ini guys. Tesnya gini aja ya. Kemudian kita cek bagian bawah. Nah, kalau dia keluar dari ini, pertemuan antara door trim dan list pintu ini. Nah, ini dia. Sudah basah ini. Nah, ya kan? Nah, ketika ini menutup rapat, air itu tidak akan bisa keluar lewat bawah sini karena ada karet. Jadi dia akan naik mencari tempat keluar. Karena di sini sumber airnya, dia akan keluar ke sini, kemudian turun membasahi lantai mobil bagian belakang ya. Ini bisa terjadi di setiap pintu ya, baik di kiri, kanan, belakang, depan, sama aja bisa terjadi. Jadi kemungkinan adalah dari dalam ini door trimnya nggak ada plastik ya, atau nggak ada pelindungnya sehingga air itu keluar lewat sini. Yang harusnya dia dibuang di dalam nih, di lubang-lubang pembuangan ini ya. Ada dua ini di tiap-tiap pojok ini. Jadi kita akan perbaiki biar saat hujan ini tidak tidak menyimpan air dan tidak menyebabkan karat di dalam mobil. Oke guys, kali ini lanjut ya untuk mengetahui di mana letak kebocoran. Ntar ada pesawat belum. Oke, kali ini lanjut ya. Yang tadi malam hujan ternyata basah lagi dan penasaran di mana sih letak bocornya nih. Nah, ini buka aja door trimnya ya. Door trim pintu mobil kalian rata-rata sama ya. Permasalahannya dari lubang-lubang pintu ini. Jadi kita akan tes pakai air aja. Siram. Ya, siram. Terus ke sana. Nah, terlihat sekali ya. Air itu dia berada di, nah seperti ini. Hujan deras ini pasti bocor. Terus bagian sana. Ya, ambil air lagi, tuang bagian sana. Ya, terus. Nah, di bagian sini juga. Air yang sudah masuk area ini, dia akan masuk di kabin ya. Kalau yang masuk di dalam sini, dia akan keluar di lubang-lubang pembuangan ini. Ada 3 ya, di tiap bawah sendiri. Oke. Jadi langkahnya adalah menutupi lubang-lubang ini ya. Ini juga termasuk, pokoknya yang basah-basah ini. Nah, yang basah-basah ini pasti harus ditutup ya. Ini yang besar, kemudian yang ini. Oke. Kalau saya lebih suka kelihatannya akan ditutup per lubang aja ya. Nanti kita mal, ini pakai stiker aja, stiker besar.
sama ini juga stiker. Kan ini jarang dipakai ya lubang-lubang ini. Jadi yang ini pakai plastik nanti. Ini juga. Jadi saya lebih suka per parsial ya, per bagian-bagian, enggak yang langsung diblok satu plastik gitu, enggak. Oke, gitu aja. Simak terus video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, comment, dan like. Jangan pernah di skip. Apa? Jangan pernah di skip. Oke. Jangan lupa subscribe. Yup. Bilang. Jangan lupa subscribe sampai 1000 like. Oke. Bye-bye. Oke, jadi ini sudah separuh jalan ya. Yang ini udah tak tutup, tetapi dari dalam ya. Caranya ini dikasih tape atau solasi ya, yang bening itu lakban. Baru kita tempel plastik dari dalam. Nah, ini ternyata efektif ya. Kalau dari dalam berarti dia tidak, nah seperti ini. Nih. Dia lebih aman ya. Oke, kemudian ini plastiknya saya bungkus dari dalam. Jadi masuk dari sini, nah seperti inilah. Nih contohnya. Nah, ini plastik masuk dari dalam. Nanti ini kita lem ya, kita pakai, kita lakban lah dari luar sini. Nah, kemudian ini, nah, jadi ini jauh lebih aman ya. Jadi nggak perlu dilem di sini, nanti malah ada kebocoran. Kalau di sini udah pasti aman. Karena air kan dari atas, sementara ini dari bagian dalam. Jadi tidak mungkin air akan masuk dari bagian sini. Jadi seperti payung lah. Jadi lubang ini dipayungi, jadi benar-benar aman lah. Saya jamin pasti aman kalau model seperti ini ya. Karena yang kita tutup dari bagian dalam. Nah, sementara ini yang belum, ini nanti sama juga di model seperti ini ya. Ini tadi udah dites dan hasilnya mantap ya. Jadi air ini nggak masuk. Dia tidak masuk ya. Karena airnya ada di sebelah bagian dalam semuanya. Nah, ternyata kemarin tuh juga bisa terjadi di bagian nih tempat dudukannya speaker ya. Nah, ini yang sering kali kelupaan orang-orang. Jadi dudukan speaker ini bagian bawah pasti dia ada rongganya ya. Nah, di bagian sini ini kan ada tekukan-tekukan. Ini yang sering lolosnya di situ. Jadi kalau misalnya lem dari sini nggak rapat, tetap akan bocor ya. Makanya saya pilih dari dalam biar air itu nggak merembes ke dalam ya, ke kabin maksudnya. Jadi lantainya ini tetap bersih. Oke, itu aja. Nanti kalau udah selesai kita akan tes ya. Yuk kita tes ya, tuang. Nah, nih. Aman sekali guys, di mana-mana juga aman. Ya, oke, lihat ya. Air hanya di bagian dalam sana. Ini bagian ini kering ya. Jadi aman ini untuk soket-soket kabelnya ya, nggak kena air sama sekali. Ini juga aman ya. Paling tidak ini juga aman ya. Ini bagian pintu aman. Oh.